Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara membaca dan bahkan menghafal surat At-Tin berikut dengan artinya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan makna dari surat At-Tin. Apa sih surat At-Tin itu? Surat At-Tin adalah buah tin. Surat At-Tin ini surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Ibu mau tanya, berapa jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran? Betul sekali. Jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, surat At-Tin ini ada surat yang ke-95. Kemudian surat At-Tin berjumlah 8 ayat. Surat At-Tin juga diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, maka tergolonglah surat Makkiyah. Kenapa diturunkan di kota Mekah? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah. Makna surat At-Tin. Tahukah kamu makna yang terkandung dalam surat At-Tin? Surat At-Tin menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan manusia berupa akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu dibanding makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Jadi makhluk ciptaan yang lainnya ada beberapa yang memang tidak Allah ciptakan seperti halnya Allah ciptakan terhadap manusia. Tapi manusia akan menjadi makhluk yang rendah jika manusia tersebut tidak beriman dan juga beramal soleh. Baik, surat At-Tin, makna dari surat At-Tin. Ibu akan menjelaskan dari ayat 1 sampai ayat 8. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 1 ini menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Apa sih istimewanya sampai Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun? Ternyata buah zaitun ini adalah salah satu buah yang ada di dalam surga. Selain itu, buah tin dan buah zaitun juga begitu banyak sekali mengandung manfaat. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut. Selain itu juga memiliki manfaat seperti memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, dan bahkan mungkin banyak manfaat yang lainnya. Begitu pula dengan buah zaitun. Nah, mungkin kalian pernah mendengar minyak zaitun. Ya, minyak zaitun itu dari buah zaitun. Dari buah zaitun yang begitu banyak manfaat terkandung di dalam buah tersebut. Apalagi kalau kita mengkonsumsi minyak zaitun. Wah, kalau kita sudah mengkonsumsi minyak zaitun, insya Allah banyak sekali manfaat yang bisa menyehatkan badan kita atau tubuh kita. Kemudian ayat yang kedua berbunyi, wa turi sinin. Allah juga bersumpah dengan Gunung Sinai. Gunung Sinai ini juga disebut sebagai Jabal Musa. Kenapa disebut dengan Jabal Musa? Karena pada saat itu Nabi Musa menerima wahyu di gunung tersebut. Selain menerima wahyu, Nabi Musa juga diangkat menjadi seorang rasul. Ada lagi, Jabal Musa ini dijadikan tempat persinggahan oleh Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj. Untuk apa sih Nabi Muhammad singgah di sana? Sebagai penghormatan kepada Nabi Musa, karena diangkatnya Nabi Musa sebagai Rasul
di gunung tersebut. Kemudian ayat yang ketiga dijelaskan, ayatnya yang berbunyi wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Allah menjamin negeri yang aman atau negeri kota Mekah yang aman ini dari siapa? Dari Dajjal. Dajjal yang ingin memasuki kota Mekah tersebut. Tapi Dajjal tidak bisa memasuki kota Mekah tersebut. Jadi kota Mekah tersebut dijaga oleh para malaikat. Sehingga Allah memberikan jaminan negeri Mekah yang aman ini. Kemudian ayat yang keempat berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat amat sempurna. Karena apa? Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu dibanding makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kemudian ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Allah pun mengingatkan manusia, sekalipun manusia sempurna, apabila mereka melakukan kejahatan, maka manusia tersebut bisa jadi akan menjadi lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Jadi ada pengecualian ya, yang dinyatakan sempurna, yang istimewa, yang manusia yang memiliki amal soleh dan juga beriman kepada Allah. Tapi kalau mereka tidak beriman, maka bisa jadi mereka seperti hewan. Kemudian ayat yang ke-6 berbunyi illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Pengecualian, kalau mereka beriman dan beramal soleh, tentunya Allah tidak akan menghinakan mereka. Kemudian ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Jadi orang kafir, orang munafik, orang fasik ini amat sangat meragukan tentang hari pembalasan. Padahal Allah sudah jelas-jelas menunjukkan buktinya tentang adanya hari pembalasan. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lalai dan tidak terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Makanya Allah sampaikan tentang hari pembalasan. Tapi bagi orang kafir, orang munafik, orang fasik, mereka meragukan tentang hari pembalasan tersebut. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 berbunyi alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah menegaskan dengan sebuah pertanyaan. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Itulah sebabnya Allah menciptakan hari pembalasan. Untuk apa? Untuk keadilan bagi orang yang melakukan baik itu kebaikan maupun kejahatan. Jadi pada hari akhir ini Allah akan memberikan balasan-balasan yang setimpal bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik itu baik maupun perbuatan yang tidak baik. Ya berarti kalau yang baik dia akan berada di dalam surga, kalau dia tidak baik maka mereka berada di dalam neraka. Baik, itu adalah makna dari surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Semoga bisa kalian pahami dan kalian amalkan isinya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.